Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang media converter atau MC yang bisa disebut untuk RT/RW net. Ada banyak macamnya untuk di media converter ini, dan kita bahas 3 macam. Untuk yang pertama itu media converter single atau yang biasa disebut HTB, dan ini mereknya Netlink. Saya beli mereknya Netlink HTB 3100. Ini hanya single, jadi untuk fiber optiknya 1 dan untuk pelangnya juga 1. Dan ini biasanya paket penjualannya 1 pasang, yaitu ada A dan ada B. Jadi ini 1 pasang. Jadi ketika kita nanti mau ngirim data lewat kabel FO, fiber optik, dari A ke B ataupun sebaliknya dari B ke A. Biasanya untuk ini dipakainya di server. Oke, ini untuk yang single kita pinggirin dulu. Terus yang kedua double atau 2 SC. 2 SC itu A dan B, dan ini saya belinya hanya boardnya saja, tidak ada tempatnya, karena memang lebih hemat untuk ini. 2 SC dan 4 port LAN, dan port LAN ini semuanya sudah PoE teman-teman ya. Jadi tidak perlu lagi kita masukin power dari sini. Tapi kalaupun memang di rumah mungkin dimasukin adaptor power dari sini ya tidak masalah, tapi biasanya ini tuh dipakai di tiang untuk RT/RW net, ditaruh di tiang, dan powernya itu dari PoE ini. Keempat ini bisa PoE ambil dari power di rumah klien tuh. Yang kedua, terus yang ketiga itu ada 3 SC. Jadi untuk 3 SC nya, dan port LAN-nya juga 3, dan ini saya beli juga PoE, jadi bisa langsung mengalirkan listrik, arus listrik ke port LAN-nya. Karena memang biasanya ini dipakai di tiang-tiang ODP untuk pemain RT/RW net. Untuk yang HTB ini saya sudah buka, dan dalamnya seperti ini ternyata teman-teman. Ini yang B, saya yang punya B single. Kalau ini tidak PoE teman-teman, tapi biasanya dimodif PoE juga bisa, dimodif ini dikasih kipas juga bisa, karena banyak di channel-channel yang lain. Untuk ini dimodif PoE, jadi langsung LAN ini dari ngalirin arus listrik. Oke. Untuk PoE sendiri saya sudah mencoba membuat rangkaian PoE itu, jadi kita tidak perlu ini, tapi hanya LAN. Pelan saja kita colokan saja, kita sudah bisa nyala seperti ini teman-teman. Ini nyala untuk port LAN-nya, dan kalaupun memang langsung dari powernya ini juga nyala powernya. Oke, ini biasanya buat di mana, di ODP, di tiang-tiang. Jadi dari server biasanya ngirim
A ini kabel fiber optik masuk ke B, yang B diterima di B, tapi listrik ini nyalakan ini dari port LAN-nya. Jadi seperti itu. Tapi kalau ini biasanya itu di server di rumah. Kalau nggak di rumah juga di rumah klien biasanya. Oke, itu masih banyak lagi sih sebenarnya untuk MC atau media converter, ada yang 4, 5, 6, 8 dan seterusnya. Dan untuk port LAN-nya juga bervariasi, ada 2, 3, 4 dan lain-lain, tergantung kebutuhan sesuai dengan teman-teman. Ini juga sudah PoE untuk di 3 port LAN dan 3 SC ini, teman-teman. Jadi sudah nyala semuanya, powernya sudah ada powernya masing-masing. Nah, sekian dulu. Nah, mungkin besok next video akan dia buatkan topologi dari sumber internet, dikirim melalui HTB ini, dikirim ke ODP, terus keluar dari Ethernet masuk ke klien, dan ditambah lagi bisa dicabang dengan FeedHub. Jadi misalkan yang ini kita masuk satu ODP ada 4 klien, tapi ternyata lebih dari 4, bisa ditambahkan ini langsung masuk ke sini, dan ataupun satu port LAN-nya masuk FeedHub 8. Jadi bisa satu ODP bisa 10 atau 11 klien. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Next video akan kita bikinkan jalur dari server HTTP menuju ke ODP dan ODP lagi terus masuk klien. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih. Selamat malam.